Malam itu, tiga pendaki muda naik ke Gunung Lawu. Awalnya mereka hanya ingin menikmati udara dingin dan kabut malam. Tapi semuanya berubah saat salah satu dari mereka menemukan sebuah batu kecil berwarna emas. Batu itu terlihat indah, namun ternyata bukan benda biasa. Sejak malam itu, satu persatu mereka mulai mendengar suara dari dalam kabut. Dan hanya satu orang yang berhasil turun dari gunung itu hidup-hidup. Namaku Vian. Sudah 5 tahun aku suka mendaki gunung. Tapi entah kenapa, setiap mendengar nama Gunung Lawu, ada sesuatu yang terasa memanggilku. Awalnya cuma firasat, tapi panggilan itu makin lama, makin nyata. Malam itu aku mendaki bersama dua sahabatku, Bayu dan Dimas. Bayu orangnya keras kepala, cerewet, tapi kalau sudah gelap, dia yang paling cepat takut. Sedangkan Dimas, tenang, rasional, dan jarang percaya hal mistis. Kami berangkat dari Solo menuju base camp Cemoro Sewu. Langit malam itu cerah, bintang-bintang bertabur indah di atas kepala. Angin dingin menyapa wajah, semuanya terasa sempurna. Tapi begitu sampai di base camp, seorang pendaki tua menatap kami lama. Wajahnya serius, suaranya berat. Mas, kalau naik malam jangan lewat jalur lama. Ada tempat yang gak boleh berhenti. Kalau ada yang manggil, jangan dijawab. Kami hanya saling pandang, lalu tertawa kecil. Sudah biasa dengar cerita seperti itu, pikir kami. Pendakian dimulai pukul 10 malam. Kami sengaja lewat jalur lama karena katanya lebih sepi dan cepat sampai pos 2. Awalnya aman, angin berhembus pelan, tapi setelah 1 jam berjalan, hutan di sekitar terasa aneh. Terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Yang terdengar hanya langkah kaki kami dan napas sendiri. Sekitar 2 jam berjalan, Bayu berhenti mendadak. Kalian dengar gak? Katanya pelan. Kami diam, dan saat itu juga terdengar suara nyanyian perempuan. Lembut mendayu-dayu, tapi nadanya salah. Seolah bukan suara manusia. Dimas langsung bicara, pelan tapi tegas. Open, jangan hiraukan, terus jalan. Kami lanjut. Tapi udara mulai berubah. Kabut turun pelan-pelan dari balik pepohonan. Sinar senter menembus putih pekat tapi tak jauh. Kami berhenti di dekat batu besar dan mendirikan tenda. Jam 1 dini hari, saat semuanya diam, tiba-tiba terdengar langkah di luar tenda. Tap, tap, lambat, berat. Aku pikir pendaki lain, tapi saat kulihat dari celah tenda tidak ada siapapun di luar. Bayu mulai gelisah. Vi, lu dengarkan? Aku mengangguk. Lalu suara itu datang lagi, bisikan pelan dari arah belakang. Turun. Kami langsung keluar. Senter menyala. Kabut tebal menyelimuti. Tidak ada siapapun. Malam itu, kami tidak tidur sama sekali. Pagi datang. Kami lanjut berjalan, pura-pura lupa kejadian semalam. Di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu berkilau di tanah. Batu kecil berwarna keemasan. Kupungut. Batu itu hangat. Entah kenapa, rasanya seperti hidup. Vi, jangan diambil, taruh aja, kata Dimas. Tapi aku hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarnya. Ada sesuatu yang membuatku ingin menyimpannya. Aku masukkan ke saku jaket, dan sejak itu, langit mulai berubah. Cerah menjadi kelabu, udara makin dingin, dan kompas kami tiba-tiba berhenti bergerak. Kami berjalan tanpa arah, semakin lama semakin gelap. Bayu mulai panik. Vi, ini bukan jalur yang tadi, sumpah ini beda. Dimas mencoba tenang, mungkin kita muter dikit yuk. Tapi setelah 1 jam kami tiba-tiba sampai di area datar dengan satu pohon besar di tengahnya. Kami duduk, menyalakan api, lalu keheningan datang. Langkah-langkah berat muncul dari segala arah. Kabut tebal makin menutup. Bayangan-bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Tubuh mereka seperti manusia, tapi wajah mereka kosong. Salah satunya berhenti tepat di depan kami. Dan dengan suara berat ia berkata, "Balikkan batu itu." Tanganku gemetar. Aku ingin melempar batu itu, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Bayangan itu makin dekat. Makin dekat.
Sampai akhirnya semuanya gelap. Aku terbangun keesokan harinya, sendiri. Tenda hancur, api padam. Bayu dan Dimas hilang. Aku berteriak, mencari. Tapi yang kutemukan hanya batu emas retak dan bekas sidik jari terbakar di tanah. Dengan tubuh gemetar aku turun gunung. Dan di pos 3 aku bertemu pendaki lain. Mereka bilang, semalaman tak ada siapapun lewat jalur itu. Tidak ada 3 orang, hanya satu. Aku sendirian. Sudah 3 bulan berlalu, pencarian Dimas dan Bayu dihentikan. Orang-orang bilang mereka tersesat, tapi aku tahu mereka belum benar-benar pergi. Karena setiap malam aku mendengar suara mereka di telingaku. Balikkan, batu itu. Aku sudah membuangnya ke sungai, ke hutan, ke jalan. Tapi setiap kali aku membuka tas gunungku, batu itu selalu ada di dalamnya. Dan malam ini, saat aku menatap cermin di kamar kos, aku melihat 2 sosok berdiri di belakangku. Basah, pucat, wajah mereka kosong, dan masing-masing menggenggam batu yang sama. Bayu dan Dimas. Sejak malam itu, aku tidak pernah mendaki lagi. Karena aku tahu Gunung Lawu belum selesai denganku. Hingga kini, tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memanggil Vian malam itu. Tapi setiap pendaki yang lewat jalur lama kadang mendengar suara lembut dari dalam kamar. Suara yang berkata, balikan.